Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Kita tahu bahwa di antara salah satu fenomena yang sangat menyedihkan adalah banyaknya orang-orang yang KTP-nya Islam tetapi mereka meninggalkan sholat wajib, ya. Bahkan ada istilah kalau sholatnya hanya setahun sekali, ya. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan bahas, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama sepakat jika meninggalkan sholat wajib karena mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir, ya. Misalnya seseorang mengatakan saya tidak sholat tidak wajib, maka dia mutlak kafir berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang diperdebatkan oleh ulama adalah ketika dia meninggalkan sholat karena malas misalnya. Dalam hal ini, pendapat pertama, orang yang meninggalkan sholat karena malas tetap dihukumi kafir dan termasuk murtad, ya. Karena orang yang asalnya syahadat bahkan mungkin pernah sholat sekali dua kali lalu dia tinggalkan, ya, dengan waktu yang sangat panjang atau bahkan selamanya, maka dia murtad menurut pendapat pertama. Bagaimana cara menyikapi dia ini? Diberi batasan 3 hari untuk bertobat, ya. Tobat Anda karena Anda meninggalkan sholat. Kalau tobat, alhamdulillah. Kalau tidak, maka dia dibunuh. Dibunuhnya matinya mati kafir atau mati murtad, berdasarkan pendapat pertama. Sehingga kalau matinya kafir karena nggak sholat, maka jenazahnya tidak disolati, ya. Kemudian tidak dikubur di kuburan orang Islam. Tidak diberi salam kepadanya baik saat masih hidup maupun saat mati. Misalnya orang ziarah, kan nggak perlu dia kasih salam, ya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dan yang dipilih oleh ulama-ulama kontemporer Arab Saudi, ya. Bahkan ada satu fatwa, ditanya seorang syekh, bagaimana dengan ada anak pemuda yang mati kecelakaan nggak sholat? Ya sudah, nggak usah disolati seperti itu. Dalilnya mana? Kok orang yang meninggalkan sholat itu kafir? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taubah, jika mereka bertaubat, ya, fa in tabu, jika mereka taubat, wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat, wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din, ya. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara musuh agama, ya. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran surat At-Taubah ayat 11. Pemahaman ayat ini, ya, At-Taubah ayat 11, Allah menyebutkan 3 syarat yang menjadi batasan untuk membedakan antara kita orang-orang muslim dan orang kafir. 1, mereka bertaubat dari syirik. 2, menegakkan sholat dan menunaikan zakat, ya. Dan juga persaudaraan dalam agama tidak dianggap hilang kecuali jika seseorang keluar dari agamanya, ya. Jadi kalau orang tadi nggak tobat dari syirik, nggak sholat, nggak zakat, itu bukan saudara. Dan menghilangkan persaudaraan itu tidaklah kecuali karena kekafiran. Sehingga dari ayat ini kita pahami orang yang meninggalkan sholat wajib adalah kafir. Kemudian juga ada hadis-hadis yang menjelaskannya tentang masalah ini. Di antaranya hadis Rasulullah, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim, jelas sekali. Ada hadis lain juga, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Yang dimaksud kufur di sini tentu kufur yang mengeluarkan pelakunya dari agama, karena Nabi menjadikan sholat sebagai batas antara orang beriman dengan orang kafir. Ini pendapat pertama. Nah, jadi orang meninggalkan sholat walaupun malas, dia tetap kafir. Pendapat Imam Ahmad. Pendapat kedua, orang yang meninggalkan sholat wajib, ya, tetapi karena alasan malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, maka dia jatuh dalam dosa besar, ya. Tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Dan harus diberi tanggung waktu atau tenggang waktu juga untuk bertobat 3 hari juga. Kalau dia taubat, alhamdulillah. Kalau enggak, dibunuh juga. Tapi dibunuh dan matinya
bukan murtad dan kafir, tapi fasik saja. Karena pendapat ini mengatakan orang meninggalkan sholat tidak kafir, ya seperti itu. Ini adalah merupakan pendapat mayoritas ulama, ya di antaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mana dalilnya? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu yang Dia kehendaki. Quran surat An-Nisa ayat 48. Bisa dipahami bahwa dosa selain syirik di antara yang meninggalkan sholat itu masih ada harapan mendapatkan ampunan Allah. Sehingga orang yang meninggalkan sholat bukanlah perbuatan yang menyebabkan kekafiran. Ini pendapat mayoritas ulama. Namun kalau kita mau mengkaji lebih dalam ya, fatwa-fatwa para ulama plus dalil-dalil yang diungkapkan, yang paling tampak dari nas-nas Quran maupun hadis bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Ya, sehingga kita harus hati-hati dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Dalam hal ini minimal ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama, orang yang berijtihad sesuai dengan kemampuannya. Orang datang di suatu tempat, nggak tahu mana kiblat, tapi dia ijtihad. Saya sudah ijtihad, yakin ini adalah kiblat. Sudah ijtihad. Dia sholat menghadap kiblat yang ia yakini. Ternyata setelah sholat salah. Ya. Maka pendapat pertama ini mengatakan sholatnya tetap sah dan tidak harus mengulanginya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah rahimahumallah ta'ala. Sebagaimana dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibnu Qudamah, siapa yang sholat dengan berijtihad ke suatu arah, kemudian diketahui dia salah kiblat, dia tidak perlu mengulanginya, kata Imam Ibnu Qudamah. Dan ini kata Imam Ibnu Qudamah adalah pendapat Malik Abu Hanifah, ya seperti itu. Kemudian yang kedua jamaah, apabila orang yang sholat dan ternyata selesai sholat mengetahui bahwa dirinya salah dalam menentukan kiblat, ini pendapat kedua. Kemudian dia sholat sudah yakin ini menghadap kiblat, ternyata salah ya. Maka pendapat kedua mengatakan harus diulang. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i, kalau ada yang sholat, udah sholat selesai salah kiblat, maka diulang madhab Syafi'i. Seperti sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni Asy-Syafi'i dalam kitabnya Kifayatul Ahyar. Beliau mengatakan, apabila seseorang yakin, artinya bukan hanya dugaan saja, yakin. Misalnya dia sholat, udah selesai, yakin bahwa dia salah. Tapi kalau hanya dugaan, nggak perlu mengulang. Tapi yakin salah. Oh, ternyata salah ini. Ternyata kiblatnya sana. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, yakin bahwa dia salah arah. Ketika selesai sholat, kata beliau, maka menurut pendapat yang unggul adalah wajib mengulanginya. Dan ini adalah pendapat para ahli fikih, ya, terutama di madhab Syafi'i. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, apabila seseorang salah dengan tidak menghadap kiblat lantaran salah menentukan kiblat, maka ia wajib mengulanginya jika dia sholatnya saat mukim. Mukim itu artinya tidak safar. Orang di rumah bisa jadi, atau misalnya di dekat lupa gimana, bisa jadi kesibukan yang membuat dia lupa, sholat aja dia menghadap sana. Ya. Maka dia salah. Maka kalau dia mukim wajib mengulanginya. Tapi kalau safar maka tidak mengulangi. Ini pendapat ketiga. Namun dari pendapat 1, 2, 3 tadi kalau kita simpulkan, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib mengulangi apabila seseorang sholat sedangkan dia salah menentukan kiblat. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu. Jadi ini sebagai referensi bagi kita semua. Ya, silakan kita mau mengambil pendapat yang mana bagi kita yakin. Wallahu a'lam.